Miramar sebelumnya, Betul. namun kali ini ya masih bisa lah untuk masing-masing tim. Dan tadi berbicara SMB, Alter Ego tentu dengan jalur pesawat seperti ini tidak memilih Stalber, dia memilih ke arah bagian military base. Dan dengan tidak adanya Void bermain, BTR nih butuh banget poin kan, berarti tidak ada pengganggu di bagian Milta. Kita lihat apakah bisa step up di game kali ini pun juga tim-tim lain sebagaimana Dewa United yang Pochinkim jadi milik mereka lagi dan lagi. Yes, betul banget. Seperti yang dimention sama Kyle Doge, berarti untuk saat ini posisi dari Bigetron cukup aman karena nggak ada gangguan sama sekali dari tim Void yang mengambil area sekitaran Delta, dan area lainnya di area sekitaran Veripir itu dikuasain oleh tim Supply Bank. Betul, dan satu tim nih Windy nih. Lagi memang seluruh tim yang ada di PMPL tuh punya kaliber, punya kapabilitas tinggi. Jadi bagaimanapun kayak gue bahas di game pertama tadi, pintu satu tertutup. Dalam artian misalnya dia nggak bisa nih untuk masuk, atau misalnya di game kali ini dia tidak bermain dengan cukup baik. Di game berikutnya dia bisa untuk melakukan sebuah mapping, dia bisa untuk melakukan pencatatan behavior lawan, dan akhirnya bisa touchdown di zona-zona yang cukup baik untuk memberikan placement setidaknya untuk tim tersebut. Ya, betul banget. Dan kalau misalkan kita lihat ke area sekitaran Gergopol, berarti karena tidak adanya Maruzama, berarti untuk tim-tim yang menempati di area sekitaran Gergopol berkurang satu kontendernya. Betul, dan Onyx di sini enak banget ya, dia lihat Keshi biasanya dan kawan-kawan dari Onyx lainnya selalu melakukan pick off ke arah bagian hospital karena Maruzama biasanya ada di sana. Sekarang lebih nyaman, lebih luas untuk melakukan loot, pun juga victim. Didapatkan oleh justru knockdown terlebih dahulu didapatkan oleh seorang Zuxi. Betul, ke arah power punk yang ter-take down di sana, dan ini ada classic Bigetron play. Mereka membagi ke arah 4 angle yang berbeda. Rumah 2 yang tadi gua bahas, kemudian juga ada di bagian lainnya. Zuxi, confirm elimination point didapatkan kali ini. Dan ini seharusnya menjadi mental boost juga untuk Bigetron. Zona mengarah ke arah mereka, dapat elimination point pagi-pagi. Let's see, Bigetron akan mengumpulkan poin besar atau tidak di game kali ini, Windy. Ya, betul. Dan kalau misalkan kita lihat dari tim eliminationnya, itu hanya Onyx yang kehilangan 2 player, tapi nampaknya seorang Voldemort juga diambang bahaya karena spray down yang digunakan oleh No Mercy itu connect semua peluru dari arah Scar-L-nya. Ya, shelter dikontrol oleh 2 tim kali ini, RRQ Ryu dan juga Aura, dan gue suka banget split yang dilakukan oleh Aura, di mana 2 orang dengan empower kuat, Jaden dan juga No Mercy menjaga di bagian masing-masing shelter, sedangkan 2 orang lainnya tadi gue lihat agak memisah untuk melakukan sebuah crossfire jikalau ada push yang dilakukan oleh tim-tim lain. Dan Izon berusaha untuk masuk, dia lihat kompon depan sana udah ada pengisian dari supply bank. Sementara tempat lain Bigetron men-take down satu player dari Dewa United, Steve Boy di sana. Benar-benar penjagaan Bigetron di bagian tengah ini kuat banget berarti, Windy. Ya, betul. Dan kita bisa lihat di sini pergerakan dari arah FZ, player baru juga untuk Zone Esport dan juga MVP untuk match sebelumnya. Sementara kita bakal fokus lebih dulu fight antara Skylights Gaming dan juga Boom, di mana Slayer akan 1v1 situation dengan Ken. Ada lemparan utility bertubi-tubi dilontarkan dari kedua tim yang berbeda. Tapi lihat, dari Ken berusaha untuk mengelak dan bahkan meminta pertolongan dari seorang Fokker yang bisa nge-backup dari bagian terbelakangnya. Betul, karena ini berbahaya banget. Datang lagi backup lainnya dari tim SG. Kemudian juga tadi kita lihat ada beberapa tim yang udah mulai mendekat. Ini tempat yang memang sentral, dan tentu tim-tim yang bermain berusaha untuk mendapatkan tempat tersebut. Onyx kembali lagi ter-take down oleh NFT, dan ini dia Ryzen. Ternyata tembakan dengan red dot predict shotnya on point dan dibantu oleh Zuxi tentunya, dan Steve Boy pulang ke lobby. 2 elimination point yang menurut gue cukup mudah untuk Bigetron karena bukan commit fight 4 lawan 4 nih, Windy. Ya, betul. Dan Ryzen lagi dari menggunakan M4 dengan red dotnya berusaha untuk memberikan satu knockdown ataupun satu headshot ke arah tim Bonafide yang sudah mulai bertengger dengan nyaman di bagian high ground. Sementara itu, compound ini benar-benar dijaga oleh Ryzen seorang diri, berusaha untuk menahan gempuran dari tim-tim lain. Tapi Yuhai tadi terlihat HP-nya cukup low terkena serangan dari peluru tim lainnya. Betul, tadi sempat knockdown juga dari Yuhai, tapi yang unit dari Ryzen, Uzinya tadi terbang loh, Win. Uzinya melayang tadi. Uzinya melayang. Wow. Gak ada di tas lagi ya. Tadi mungkin ya itu bug sedikit saja karena butuh close combat weapon kayak Uzi. Dia punya M4 juga. Jadi seluruh range atau seluruh jarak bisa untuk diantisipasi oleh seorang Ryzen dan kawan-kawan dari Bigetron tentunya. Dan ini dia zona shifting lagi ke arah bagian depan, dan Zuxi dalam rotasinya terpotong dan meledak oleh Bonafide. Berarti di bagian selatan dijaga dengan sangat ketat kali ini oleh Bonafide. Tinggal misalkan 3 player dan terlihat dengan jelas oleh Bonafide. Watts di sana dengan DP28-nya akan ketembakkan. Ternyata tidak. Masih ada lower ground yang menjadi bisa. Aura di tempat lain justru ter-take down oleh RRQ ketika mereka melakukan regroup. Karena sebelumnya dijaga di tempat ini dan tidak ada crossfire yang bisa dilakukan. RRQ mendapatkan 1 poin dari Aura.
Ya, betul banget. 1 poin elimination berhasil didapatkan oleh tim T yang berhasil bisa mendapatkan 1 buah knockdown. Tapi dari Alina lihat di Bigetron, kembali lagi posisinya diobrak-abrik oleh tim Bonafide berusaha untuk nge-cut rotasinya agar tidak bisa nyaman masuk ke area playzone selanjutnya. Dan lihat, bahkan pintu juga boleh dihancurkan. Berarti Vision untuk bisa masuk ke area compound dari Bigetron semakin terbuka lebar lagi. Betul, ini gatekeeping yang dilakukan dari Bonafide benar-benar on point ya. Bahkan tidak hanya Bigetron, dia juga menembaki tim lain. Tapi ternyata Luxi mencoba untuk melakukan sebuah repositioning. DP 28-nya belum mengenai. Namun RRQ lagi dan lagi memberikan pressure karena Aura. 2 player berarti dari Aura udah mulai ter-take down dan harusnya dipulangkan ke lobby. Dan itu dia, Aura hanya misalkan 2 active player. Sementara ada supply bank yang tiduran di sana tidak terdeteksi, Windy. Yes, betul banget. Dan lagi rotasi dari Aura sering kali tercut oleh tim-tim lainnya. Sementara itu RRQ lihat 4 split push yang dilakukan itu benar-benar menjaga angle dari segala sisi. Aura udah benar-benar gak bisa kemana-mana. Apalagi Jason lihat apa yang sedang dilakukan saat ini sudah mencoba untuk ngengokang smoke. Tapi di arah lainnya lihat dari tim Bonafide tetap kokoh di satu buah compound dengan 3 player yang udah mulai set up. Betul, ini Bonafide benar-benar menjaga di bagian kiri bawah dengan on point. 3 di compound, 1 di bagian rumah jamur harusnya. Ini benar-benar menjaga pergerakan. Bigetron tadi menjadi korban mereka. Kali ini Zone juga cukup kelimpungan dan ada Alter Ego di bagian kiri yang udah mulai bonyok dengan tembakan-tembakan yang diberikan oleh Bonafide dan ada Nero juga. Berarti 2 garis yang berbeda dan bahkan Zone sepertinya kan coba komit ke arah bagian depan karena Alter Ego tertembak banyak sekali dari Nero. Ya, betul banget. Super U dan juga Hazelnut udah berhasil dari knockdown dan akan coba di confirm elimination. Tapi di arah lainnya lihat ada vehicle eliminator dari seorang Luxi dan juga Ryzen. Tapi ada vehicle explosion juga untuk bisa menumbangkan 1 beda Alter Ego. Potato tertumbang. Alter Ego menyisakan last man standing yaitu seorang Badru. Bentar, tadi vehicle elimination ada 3 player dari Bigetron. Apakah tabrakan dari 3 player ke arah tim lainnya atau bagaimana? Karena tidak masuk ke arah layar kaca kita ya. Itu menarik untuk disaksikan nanti. Namun kali ini lihat Bigetron ternyata keluar dari jepitan Bonafide juga belum terlalu aman. Ada Genesis Dogma juga walaupun Genesis Dogma kali ini ter-knockdown 2 orang. UHB dengan M249 benar-benar on point. Akan melakukan flank ke arah bagian kiri. Ini dia pasangan perak dari Bigetron. Ryzen dan juga UHB dari bagian kanan memporak-porandakan defensif dari Genesis Dogma. 6 elimination points sudah didapatkan. 2 on 2 situation, tapi Ryzen tertembak dari bagian belakang. Ada sebuah smoke dilemparkan untuk melakukan sebuah pertahanan. Namun apakah itu smoke or Nate? Ternyata Nate yang men-knockdown karena Ryzen. Namun dibalaskan oleh Yuhai. Nate kedua dilemparkan kembali lagi. Star udah low HP pun juga Daybot meletup di sana. Tapi Daybot justru terkikis oleh zona DPS-nya di sana. Yuhai B lagi dan lagi menjadi the last man standing untuk Bigetron Red Alliance. Ya, tapi lihat di arah sisi lainnya juga dari arah Nero di mana Hexas berhasil mendapatkan 1 confirm elimination ke arah tim Zone. Tapi lihat 1 player dipulangkan menyisakan Mineral. Nampaknya seorang Dira bisa berjuang tapi lihat Onyx Aura juga tereliminasi di waktu yang bersamaan. Pengikisan tim yang sangat cepat ya Windy ya di zona kelima kali ini. Dan lihat Mineral akankah mendapatkan momen yang dia butuhkan. Namun justru Hexas tadi memulangkan ke lobby 1 player lagi dari Zone. Ada sebuah nade di Cook 2, 1 lempar ke depan meletup ke arah Nero. Meledak di sana tapi tidak memberikan damage karena Nero sudah melakukan repositioning dan Bigetron pulang ke lobby. Namun setidaknya mendapatkan elimination point yang cukup banyak, itu 7 Windy. Ya, seperti banget. Dan kita berkira ke arah lain di mana dari arah Dewa United ada seorang Krazer yang udah nge-spot posisi dari arah tim Bonafide. Ada bots yang masuk dalam jangkauannya tapi belum bisa di take down. Akan jadi korban-korban yang lainnya juga dari arah tim Bonafide untuk saat ini untuk masuk poin elimination ke arah tim Dewa United. Betul, ini gatekeeping dari Dewa United tentu tidak akan mudah karena ada Eagle, ada Bonafide juga. Dan sepertinya mereka menyadari hal tersebut dan melakukan rotasi. Sementara Eagle melakukan fight juga dengan RRQ di mana Nerteco ter-take down di bagian depan. Namun ada Mort yang mencoba untuk melakukan balasan namun tidak memberikan sebuah knockdown. Justru harus naik karena vehicle-nya dan masuk dalam zona. Namun explosion ditambah play zone damage ini mendapatkan elimination point berikutnya bagi seorang Anthem dari Eagle 365. Ya, seperti banget. Dan Eagle masih perlu waktu lagi untuk masuk dalam circle selanjutnya. Tapi di arah lainnya dari arah Victim berhasil bisa nge-clear semua player dari arah tim RRQ. Dan lihat 10 tim tersisa dengan 32 player yang masih alive untuk saat ini. Betul, dan boom, lagi-lagi memang tim objektif seperti ini ya sudah masuk dalam zona. Sementara di bagian open field, lihat ini akan menjadi 4 melawan 4, Eagle melawan Victim. Namun lihat Alpha di bagian kiri melakukan flank dari bagian bawah, ini on point, Misery ter-take down, menang secara kuantitas 4 melawan 3 kali ini. Namun balasan juga dilakukan dari seorang
Genforce on point sekali 3 on 3 situation dari Alpha maju ke bagian depan, low HP tiduran di sana tapi harusnya terlihat sedikit dari Fajar. Need di cook, ini dia 2, 1 lempar ke bagian depan tapi Alpha ter-take down terlebih dahulu dengan Zona yang DPS-nya udah nggak main-main, Windy. Wow, ini banyak banget pengikisan massal di area manapun yang terjadi di area sekitaran Erangel. Tapi lihat dari seorang Anthem akan coba memaksakan baginya untuk bisa masuk lagi ke dalam circle selanjutnya. Berharap tidak tim-tim lain nge-spot kedatangan dari seorang Anthem. Tapi nampaknya Dewa United di arah lainnya Uni berhasil ditumbangkan dari arah tim Zone. Di mana Mineral last man standing dari Zone berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination. Tapi belum sempat nge-eliminasi seorang Uni. Harus juga dipulangkan ke arah lobby. Betul sekali karena memang sudah ramai banget tim yang terjadi di sini. Ada Bonafide kali ini akan berhadapan dengan close quarter combat dengan Boom. Lihat dari Bonafide terdesak dan bahkan Ponbit need-nya connect ke arah player dari Bonafide. Dan kali ini tentu akan cukup kelimpungan bagi Bonafide sendiri. Karena mereka benar-benar dijaga oleh Boom di bagian selatan. Dan lihat di bagian kanan pun masih ramai. Bonafide akan mulai maju ke arah bagian depan. Tapi tembakan dari bagian belakang Ponbit. Low HP banget, agak cukup kelimpungan. Healing terlebih dahulu. Reset time dari tim Boom Esports. Yes, betul. Dan nampaknya ada kokengan utility dari arah seorang Ken. Tapi nampaknya di cancel terlebih dahulu karena ada serangan juga. Ada counter spray yang dilakukan oleh tim-tim lain. Sementara dari arah Ponbit berusaha untuk menembus tebalnya smoke yang udah di pop out dari kedua tim yang berbeda. Dan di arah lainnya lihat ada animasi utility yang terus-terusan dilontarkan dari dua tim yang berbeda. Tapi Jersey somehow juga ter-knockdown posisinya. Ini tidak baik banget posisinya untuk tim Scarlet Gaming. Dan lihat dari NFT Drone akan coba diselamatkan dengan beberapa smoke yang sudah di pop out terlebih dahulu dari arah seorang Swavel. Betul banget, ini Boom ternyata selain fokus ke arah Bonafide juga masih bisa untuk melakukan tembakan ke arah bagian bawah. Ponbit akan menjadi The Guardian, gatekeeper dari Bonafide. Kali ini udah melakukan sebuah movement dengan mobilnya. Nox sudah cukup low HP, Ucup belum bisa diselamatkan, ternyata masih nge-crouch aja di sana. Akan mulai bergerak ke arah bagian depan dan lihat SG. Udah nyiapin bagi 2 buah untuk maju ke arah bagian depan dan Slayer menjaga dari bagian belakang. Ini body system yang on point dan Boom Ken justru ter-take down oleh Nero ketika melakukan repositioning, Windy. Ya, betul. Tapi hati-hati ada posisi dari seorang Joker yang ternyata berada di satu buah blind spot. Tidak terdeteksi posisi dari arah Nero dan hancur pun proning dilakukan untuk bisa mendapatkan hitmarknya ke arah tim Boom. Tapi posisi dari arah Nero cukup berbahaya karena Boom dengan begitu komit yang nge-push masuk ke arah tim Nero. Betul banget, dan Bonafide kali ini misalkan 2 playernya masih dijaga oleh Boom pun juga ada Nero yang makin agresif ke arah bagian depan. Satu player dari Boom udah cukup low HP juga. Ada Boker yang belum terdeteksi lagi dan lagi. Namun lihat blind spray dari McClary meratakan 2 player dari Boom. Sementara dari belakang Boker belum melakukan tembakan. Bonafide kembali lagi terdesak dan victim Genforce menjadi player pertama yang mendapatkan 5 elimination point setelah take down ke arah seorang Kryzen. Ya, sedang melihat Poker masih tidak terlihat last man standing, tapi di arah lainnya justru posisi dari seorang drone yang terlihat begitu jelas sampai ada flashbang juga dilontarkan dan Pinky pun hitmarknya connect semua. Swavel berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown dari Scarlet Gaming dan bahkan berusaha untuk mendapatkan satu buah elimination point dari Smith yang sedang ter-knockdown dan Slayer. Perlahan tapi pasti melemparkan beberapa utility udah mulai terdeteksi. Pergerakan dari seorang Swavel akan dicari di mana letak dari seorang Swavel, tapi Swavel nampaknya sudah mulai mengetahui posisi pasti dari seorang Slayer dan justru Ramones ada backup dari NFT yang berhasil bisa mendapatkan satu player terakhir dari arah tim Scarlet Gaming. 6 tim tersisa, victim, NFT, Nero, Bonafide, Dewa United, dan Boom. Di mana beberapa player, beberapa tim udah cukup pincang. Bahkan Nox di sana sedang bergerak, benar-benar menahan stepnya, benar-benar mengamati ke arah bagian Nero. Akan ketembakan dilakukan, tapi Nero tidak melihat ke arah Nox. Dan Nox masih bisa untuk memainkan timing ini dan bahkan masih dapat zona, Windy. Ya, sebut banget tipis banget masuk dalam circle selanjutnya. Terlihat dari Nero bahkan tidak menyadari ada satu buah backstep yang bisa banget mengobrak-abrikan posisi mereka. Tapi dari seorang Miliano mewaspadai terlebih dahulu posisi dari NFT yang bisa juga membahayakan. Tapi victim yang sedari tadi diem tiba-tiba udah 9 elimination point ke Eldoge. Oh my god, victim is back with a lot of elimination point. Dia menjaga dari bagian bawah dan bahkan kali ini di minimap dia di utara, tapi secara lower ground dia bisa memainkan dan bahkan bisa melakukan pick off beberapa kali. NFT pun tidak ketinggalan menyayur ke arah bagian atas. Nero sekarang menjadi tim yang benar-benar menjadi target semuanya. Karena pertama kuantitas masih banyak, kedua smoke udah mulai pop out dan terlihat banget. Sementara Bonafide dengan ketenangannya masih menjaga di bagian belakang dan bisa menjadi mimpi buruk bagi Nero kalau tidak disadari oleh Nero. Ya, betul banget. Dan lihat last man standing dari tim Bonafide sedang prodding berharap tidak terlihat posisinya, tidak terdeteksi oleh tim-tim lain yang mana victim bisa saja nge-spot posisi dari arah tim Bonafide karena high ground dan juga lower ground itu dia seorang Nox didapatkan. Tapi ada trading juga dari arah Nero ternyata yang berhasil bisa melakukan timingnya untuk bisa mendapatkan satu buah knockdown ke arah tim NFT. Genforce luar biasa sekali, 7 elimination point dari 10 victim.
didapatkan olehnya seorang diri. Luar biasa sekali, namun tentu peperangan masih berlanjut. Rocky setelah memberikan pressure ke arah Nero dan juga NFT, bisa harusnya melakukan revive, meng-call sepertinya ke arah Genfos untuk mendekat ke arahnya. Dan Nero satu persatu ter-takedown, Ranjit menjadi last man standing, DPS sakit sekali, satu dan tidak berhasil. Benar-benar sepersekian detik yang menyulitkan untuk tim Nero. Victim, Boom, dan NFT kali ini menjadi 3 tim terakhir yang tersisa di zona ke-7, di mana NFT masih dengan 3. Kemudian Victim masih dengan 3 dan Boom dengan 1 orang. Yes, betul. Dan bahkan tadi granat dari seorang Fajar berhasil menumbangkan 1 player dari tim NFT, di mana Zwavel harus ter-knockdown dan lihat setup push yang dilakukan oleh seorang Fajar. Proning perlahan tapi pasti berusaha untuk nge-flank ke bagian terkiri dari arah NFT agar posisinya tidak terlihat, berusaha untuk mendapatkan timingnya. Tapi nampaknya dari tim NFT berusaha untuk revive 1 rekan yang ter-knockout untuk saat ini. Ya, betul sekali. Ini tim utara yaitu Victim, Selatan, NFT, Boom yang punya tanah karena memang dekat dengan mereka dari shelter tadi akan bertanding di zona ke-8. Ya, kurang dari 50 detik lagi menuju ke arah bagian zona ke-9 yang menandakan tidak akan ada lagi blue zone, dalam artian menutup semuanya. Kita akan lihat stalemate masih terjadi. Utility ini menjadi kunci di game-game late seperti ini, dan baru gua katakan Rocky netnya connect, Zwavel kembali lagi ter-takedown, menang secara kuantitas, tapi Ramones tidak kehilangan akal. Dia menutup vision dari Fajar dengan smoke yang dikeluarkan. Ya, sementara itu berbeda halnya dengan tim NFT dan juga Victim dari seorang Fokker. Begitu sabarnya berusaha untuk menunggu timenya. Dia tahu di arah kirinya ada NFT dan di arah depannya ada dari arah tim player NFT lainnya, berusaha untuk dikeker dan di-glock posisinya. Dan bahkan terlihat begitu jelas pergerakan dari seorang drone, tapi begitu sabarnya trigger disiplin diterapkan oleh seorang Fokker. Betul banget, itu trigger disiplin yang luar biasa. Dia benar-benar menunggu timing, dan bahkan Rocky setelah melakukan tembakan justru membuka posisinya, tapi Ramones terpancing sepertinya dia bangun. Dan harusnya udah mulai terdeteksi. Molly dilemparkan ke arah bagian depan untuk membakar pergerakan dari Rocky. Akan ter-takedown, tapi ternyata lebih jauh sedikit. Rocky memilih untuk melakukan healing di bagian sana. Ada UMP shot dan on point dari Ramones ke arah player dari Victim. What a shot dari seorang Ramones. Wah, betul, tapi akhirnya Fokker kembali lagi membuka senjatanya, dilemparkan lagi perlu dan timingnya tepat. Mendapatkan 1 buah elimination point, bahkan karena drone dan Zwavel pun akan langsung dipulangkan karena oleh seorang Fokker. Tapi hati ini dari seorang Ramones tidak terlihat, dia tidak mengetahui posisi dari seorang Fokker, dan Fokker akan berusaha untuk mendapatkan hit marknya langsung ke arah last man standing dari arah tim NFT, yaitu seorang Ramones. Fun fact, 1 melawan 1 dan bahkan sekarang 1v1 Volker bisa menuju ke arah top 2 dengan kesabaran yang dia lakukan. Kalau dilihat dari Victim, Genfos dengan 7 elimination point berarti mentalnya tinggi sekali. Volker dengan kesabarannya berarti dia tahu how to handle the situation. Sementara dari Victim lainnya, 2 player sepertinya akan sulit untuk melakukan revive, justru menjadi intel, cari informasi, merangkak ke sana kemari. Kalau ditembak sama Volker justru ketahuan, dan lihat Volker tetap sabar tapi akhirnya melakukan tembakan, dan Genfos mengetahui di manakah letak lawan terakhirnya. Akan keadaan belum, ternyata Genfos membuka badan, tapi justru Volker no, still Genfos yang mendapatkan kemenangan. Winner chicken dinner untuk Victim Sober.